berapa orang kalau boleh tahu mahasiswa, Pak? 20, Pak. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Wabarakatuh. selamat siang Pak Taufik. Di sana jam berapa, Pak? Jam 12, Pak, sekarang? Ya, sama Pak, jam 10.15. Oh, Karena kan ya. WIB juga. Oh ya. Baik, teman-teman sekalian, pada kelas pemberdayaan masyarakat ini kita selama 8 kali pertemuan ya, Pak ya. Iya. Nanti kita bersama Pak Taufik selaku praktisi. Nah, nanti untuk pengenalan profil nanti bisa Pak Taufik sambil perkenalan dengan teman-teman. Jadi karena beliau ada di luar Jawa, jadi perkuliahan selama 8 kali pertemuan nanti kita laksanakan secara daring. Selebihnya saya persilakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Suprapto. Yang pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang. Salam kenal semuanya. Mahasiswa-mahasiswa yang kami banggakan ya. Mulai dari mana ya? Bingung juga. Coba, ini ada 20 ya, 20 mahasiswa ya. Salam kenal. Ini ada Mbak Apri, Niki, bisa open cam semua dulu kira-kira? Ini tampilan gini ya kalau ini ya. Oke, baik, kalau yang bisa open cam silahkan open cam dulu. Apa mau di itu dulu Pak? Di foto dulu? Oh ya. Atau gimana? Iya Pak. Ayo. Ya. Kita ambil karena untuk pelaporan administratif nanti ada screenshot awal akhir Pak. Oh ya, oke ya. Oke. Baik, nah ini udah ada yang buka ya, tapi kalau ini saya nggak tahu cara mengaktifkannya semua. Ya, itu aja. Saya pikir saya izin share screen. Saya coba dulu ya. Kalau ini yang nampak yang mana ya Pak? Belum Pak ini. Screen saya? Iya. Screen saya ya. Kalau ini gimana? Kalau ini udah masuk tampilan sudah. layar belum? Sudah ini, sudah. Oke. Ya. Gini ya dia berarti modelnya Pak ya. Iya. Saya awam nih masalah. Biasanya pakai Zoom. Biasa kayak Zoom. Tapi nanti saya belajar lagi nih gimana supaya bisa nampak wajah, nampak ini juga ya, nampak nampak slide juga. Tapi kalau ini saya nggak nampak wajah, nampak slide aja. Tapi yang penting clear ya Pak ya. Iya. Baik, mahasiswa yang saya banggakan. Sebelumnya ini ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelas? Sepertinya belum hadir Pak. Belum nanti mohon kalau ada ketua kelas nanti ya, ketua kelas buatkan kelompok lah. Ini karena kita 20 orang. Biasanya saya kalau di pertemuan terakhir ya, itu ada persentase gitu. Jadi kebetulan karena ini awal, saya pikir kita menyatukan persepsi dulu ya. Terus kalau saya biasanya karena ini 1,5 jam, ya mungkin 1 jam pengajaran, 1/2 jam kita diskusi ya, kurang lebih ya. Kemudian saya nggak ada nunggak ya Pak ya, kemarin nggak ada masalah ya. Ini mulai dari awal kian normal ya. Iya normal ini Pak, normal. Oke, berarti ya normal. Insya Allah setiap minggu kita akan pengajaran dengan praktisi ya.
prinsipnya kita share knowledge aja, tidak ada yang paling pinter ya, sama-sama belajar di sini. Apa yang bisa saya dapatkan dari praktisi saya sampaikan ya. Seminggu 1 kali pertemuan, saya pikir semoga aja nggak ada ini ya, nggak ada yang jadwal kosong ya 1 minggu ya. Kemudian 8 pertemuan, ini pertemuan pertama kita pengenalan sama persamaan persepsi lah ya. Terus nanti insya Allah tolong ketua apakah ada 20 apa 5 orang ya mungkin ya, 5 orang per kelompok ya. Saya biasa ngasih tugas kelompok, nanti tugasnya ada bikin makalah, sama makalahnya tuh buatkan slide, paling cuma 5 slide apa 7 gitu, nanti dipresentasikan. Nah mungkin bisa 5 kelompok, nanti tugasnya itu di pertemuan ke-6 ya, 2 minggu lah kita kasih waktu menyiapkan. Terus di pertemuan ke-8 terakhir, nah itu mahasiswa yang ini ya, presentasi ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Ada yang pernah ke Medan nggak ya? Mbak-mbaknya ada yang pernah ke Medan nggak ya? Belum pernah, Pak. Belum ya. Kalau ini layarnya layar apa ya? Enggak, belum slide kalau ini ya. Layar ini Belum, Pak ya. Layar saya. Belum, yang tadi. Ya. Tadi ya. Oke, belum ada yang ke Medan. Kalau saya ke Jawa Timur pernah ke Sunan Ampel ya. Sunan Ampel nggak salah ya. Rame kali penjara situ. Habis itu iyalah tugas kemarin ke itu paling seminggu lah, baru sekali lah saya jalan-jalan ke Batu ya, Batu di sana ya, Batu, Kota Batu. Kalau saya tinggal di Medan, tugasnya di Kabupaten Langkat ya, Kabupaten Langkat kurang lebih jaraknya 1 jam karena sudah ada ini ya, sudah ada tol. Jadi kalau yang pernah ke Medan, yang hobi Danau Toba ya, itu destinasi PKN ya, pusat kegiatan destinasi wisata nasional ya. Kalau dia ada ke Danau Toba itu bagian selatan dari Medan ya. Nah, itu kalau saya di bagian ke utaranya, ke arah Acehnya. Nah itu sekitar 1 jam lah dari situ. Tapi rumah saya di Medan gitu ya. Tugasnya di Kabupaten Langkat. Nama saya Muhammad Taufik, pekerjaan PNS ya. Kebetulan jabatan sekarang sekretaris Bapeda, menikah ya. Anak 2 lah ya, mana tahu ada yang menghubungi riset segala macam bisa nih, email, HP. Pendidikan S1 di IPDN, nah yang mana di IPDN, saudaranya ya. S2-nya di LAN, Lembaga Administrasi Negara ya, di Bandung. Kalau STPDN itu di Jawa Barat juga, tapi dia di kabupatennya. Macam di saya di Medannya itu berarti Bandung. Kalau di kabupatennya macam tempat kerja saya di Kabupaten Langkat gitu. Nah, itu Sumedang lah namanya ya. Nah, tapi kalau yang S2-nya ini di Bandung. Kalau tahu Gedung Sate, nah itu di sebelahnya itu ada kampus ya, Setialan Bandung. Itu di bawah Lembaga Administrasi Negara ya, bekerja sama dengan Sekretariat Negara dia biasanya. Nah itu saya jurusan manajemen pembangunan ya. Kemudian S3 saya di ITB Bandung juga, mana tahu yang tahu ITB ya. Institut Teknologi Bandung, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah itu dulu namanya planologi ya, planologi. Keanggotaan profesi Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia ya, kemudian Asosiasi Ilmu Administrasi Publik Indonesia. Nah, kalau pelajaran kita hari ini ya berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat ya. Kalau pemberdayaan masyarakat itu berarti istilah lainnya gitu ya adalah Komdev atau Community Development.
Nah, kalau di istilah kita buat jurnal atau internasional, ya, masyarakat itu biasa kita interpretasi dengan community. Nah, kalau dia community, konteks community, biasa kita sebut dengan penduduk atau masyarakat di perdesaan ataupun town ataupun resident apa namanya, sorry kalau kabupaten itu ya nama bahasa Inggrisnya residence kalau nggak salah ya bahasa Inggrisnya. Tapi kalau kita memaksudkan itu adalah community dalam konteks kota, maka kita sebut dia dengan citizen. Nah, tapi nggak terlalu blur lah ya. Tapi bisa juga kita menyebutkan dengan community in urban ataupun perkotaan, karena akan ada perbedaan ketika kita menjembatani atau memberikan fasilitasi terhadap citizen ataupun masyarakat kota dengan masyarakat desa atau warga desa lah ya. Nah, biasa kita sebut dengan community in rural ataupun in town, ataupun kalau dia city itu udah masuk kota ya. Dia kan kalau kita ada pengembangan baik dari village, desa, kemudian kota kecil, town, naik lagi satelit, naik lagi ke city. Kalau Medan itu sudah city ya. Kalau di sana berarti Surabaya itu city. Oke. Kalau dia Mojokerto itu saya pikir masih town ya, town seperti ya Binjai, Langkat. Tapi kita bisa cek lagi karena ada unsurnya tingkat teknologi, jumlah penduduk, kemudian dia agraris atau jasa gitu bisa dilihat di situ ya. Nah, oke, kemudian kita lanjut identitas penulis. Saya reviewer, penulis juga ya. Tim pengajar, digabung juga di USU ya, ngajar S3 ya, tapi dosen tidak tetap ya. Kalau saya tetapnya kan di pemerintah. Dia menawarkan ya. Ngajar S1, S2, S3 aja saya ya. S1 saya, ini praktisi mengajar baru ngajar S1 ya. Praktisi mengajar semuanya praktisi semua ya. Saya ngajar 3 mata kuliah. 2 sama 3. Kalau yang 3 ini saya dua universitas saja ya. Satu di Universitas Islam Majapahit ya, pemberdayaan masyarakat. Satu lagi di Universitas Muhammadiyah Sinden Rapang. Nah, itu di Sulawesi ya, Sulawesi Selatan. Oke. Nah, ini jurnal internasional. Yang hobi nanti buat jurnal ya silahkan. Tapi biasa S1 jarang ya. Kalaupun apapun syaratnya submit ya. Kalau S2 syaratnya bukan hanya submit. Kalau submit kan dia nggak masuk apa ya, seleksi ataupun review ya. Dia kalau S2 dia udah accepted. Ini ada buku yang hobi perencanaan desa kolaboratif. Nah, ini jurnal nasional saya, konferensi segala macam. Kita masuk pertemuan ya. Insya Allah kita ada 8 pertemuan. Enggak, aku minta nomornya. Pertemuan pertama pembangunan masyarakat sebagai model pembangunan alternatif. Nah, itu 2, 3, 4, 5 pemberdayaan sebagai isu sentral gitu ya. Faktor pendorong pelaksanaan gitu ya. Kemudian hambatan tuh ada internal, ada eksternal. Yang udah belajar buat SWOT kan tahu ya, matriks SWOT. Nah, bukan SWOT ya. SWOT, strength, opportunity, weakness, strength sama weakness, opportunity sama threat. Nah, kalau yang strength sama weakness itu internal. Kalau opportunity dan threat atau ancaman, kalau virus itu ancaman ya, itu masuk di eksternal. Nah, hambatan eksternal ya. Kemudian strategi perubahan masyarakat dalam konteks pemberdayaan. Nah, ini kita lihat ya. Kemudian pemberdayaan dan pelaksanaan otonomi daerah, ini terkait dengan pembangunan daerah ya, kita relasikan.
Kemudian metode pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, ini ada partisipatori. Partisipatori itu berpikir bahwa kita tuh dalam pembuatan kebijakan tuh nggak bisa kita sendiri aja, nggak bisa secara teokratik, nggak bisa secara teknokratik, ya. Ada perbedaan teokratik Tuhan, teknokratik pemikiran manusia. Ada satu lagi partisipatori, pemikiran manusia, baik dia yang pejabat, decision maker, planner atau perencana, kita sebagai aparatur pemerintah, juga sebagai gabungan lah masyarakat, termasuk bisnis segala macam. Nah, itu masuk dia dalam konteks partisipatori. Jadi usulan kebijakan, perencanaan segala macamnya itu pada era komunikatif ini gitu ya. Jadi segala-segalanya dikomunikasikan sekarang ini ya. Itu kan makin banyak sekarang ada media inilah ya, komunikasi gitu, seperti media Facebook segala macam, itu termasuk juga ya TikTok gitu ya. Semua dipartisipatorikan sekarang. Jadi terakhir perencanaan itu jadi apa ya, nggak lambat tapi setidaknya memenuhi gitu ya keinginan masyarakat. Nah, setelah partisipatori baru nanti kita bisa mengimplementasikan ataupun menetapkan kebijakan menjadi peraturan gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke paradigma praktisi ya. Nah, ini kan semuanya teman-teman ini mahasiswa kan pada posisi yang akademis gitu. Nah, itu pemikiran itu pada saat ini coba kita mulai bahwa kita itu ya, kita itu berada pada konteks kita tuh praktisi. Nah, jadi pemikiran saya itu bisa nyambung. Karena apa? Kalau dia akademisi itu berbeda dengan praktisi. Kalau akademisi dia mengajar yang baik, yang benar segala macam ya. Nah, kalau masuk ke dunia praktisi kita tuh udah berhubungan dengan berbagai macam pemikiran, keinginan. Kita tidak bisa mendahulukan kepentingan pribadi kita saja, kan gitu ya. Oke. Kalau dia akademisi, dia tuh akan selalu idealis, ya. Nah, makanya kan ada yang nggak pas, ya udah lapor, kan gitu segala macam. Mahasiswa wajib lah ya bertanya. Sekarang kan kalau nggak bertanya kan nggak ngerti gitu istilahnya. Jadi ada aturan-aturan itu yang tertanam di dalam akademisi. Contoh, dalam pembuatan perencanaan, dalam partisipasi publik, dalam pemberdayaan, kita tuh menurunkan tingkat kekuasaan sehingga kekuasaan itu tersebar secara merata, ataupun biasa disebut dengan kekuasaan simetris. Kekuasaannya simetris. Nah, tetapi di dalam dunia praktisi kita tuh melihatnya tuh secara realistis, bahwa di situ ada si kaya, ada yang si miskin, ada yang kritis, ada yang tidak kritis. Maka dalam menghadapi kondisi yang seperti itu, kita mengupayakan titik temu seluruh lapisan elemen tadi gitu. Ada yang maunya ini, ada yang mau ini gitu. Kita berupaya gitu agar idealisme itu tetap terjaga gitu ya, tapi artinya di luar dari itu ada ancaman politis, ada ancaman kekuasaan, power, dan kita gitu ya selaku ya kita sebut dengan bukan PNS ya, PNS oke lah, tapi lebih tepat kepada aparatur publik ya. Jadi teman-teman, peraturan pegawai negeri dulu itu ada 3. Pegawai negeri itu ada 3. 1 PNS, kedua TNI, 3 Polri. Nah, sekarang pegawai negeri itu dibedakan lagi. TNI Polri aturan sendiri.
tinggal PNS. PNS ini sekarang disebut dengan ASN, di mana ASN itu terdiri dari dua. Satu PNS, pegawai negeri sipil, satu lagi P3K, pegawai dengan perjanjian kontrak. Oke. Nah, jadi yang disebut dengan ASN itu adalah PNS dan P3K, pegawai dengan perjanjian kontrak. Oke, biar apa dulu kita ya sama apa pemikiran. Oke. Nah, kalau yang disebut dengan aparatur negara, dulu di Bandung, Lembaga Administrasi Negara, Setialan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara itu khusus untuk aparatur negara. Ada sebutan aparatur negara di situ. Nah, sebutan dari aparatur negara itu adalah baik PNS, TNI, Polri, BUMN. Nah, pegawai BUMN itu pun termasuk dengan aparatur negara. Makanya sekolahnya bisa di situ, tapi khusus yang sudah pegawai aja dulu ya. Kalau sekarang tamat SMA bisa masuk di Setialan Bandung ya. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan aparatur negara tidak terbatas hanya di TNI, Polri, PNS, ASN, enggak, tapi BUMN, BUMD, bank, himbara segala macamnya itu masuk ke dalam komponen aparatur negara. Jadi kita lebih luas lagi pemikiran. Kalau aparatur negara ya bedakan ASN, aparatur negara, TNI, Polri itu udah jelas lah ya, gampang bedain. Oke. Kemudian ketika kita di akademisi maka kita berpikir secara teoritis. Ada semua teorinya pembangunan ini, teori community development ini gitu ya. Namun di praktisi kalau sudah kita masuk di dunia kerja kita akan berpikir praktis. Praktis itu adalah orang yang berpikir pragmatisme. Apa pragmatisme itu? Biasanya ini dikenal di dunia barat ya. Orang pragmatis itu ya berpikir kalau tingkat filosofisnya namanya pragmatis ya, tindakannya praktis. Nah, kalau di akademisi kan namanya teoritis, atasnya lagi ilmunya itu namanya filosofis ya, berpikir filosofis. Nah, orang yang pragmatis berpikir bahwa ilmu pengetahuan itu tidak ada gunanya ketika itu tidak dipraktekkan. Oke, artinya apa? Dia melihat hasilnya saja. Contoh, akan berbeda kita berpikir tentang pendidikan dengan berpikir tentang jalan hot mix. Orang akan berpikir bahwa pembangunan itu hanya terlihat dari hot mix karena sudah nampak. Artinya dia berpikir pragmatis. Tapi kalau dia nggak berpikir pragmatis, nggak semuanya berpikir pragmatis kan gitu. Dia akan berpikir bahwa pendidikan itu berkali-kali lipat banyak dibanding dengan hanya membuang uang hot mix. Misalnya satu miliar. Nah, kita kita spend, kita habiskan untuk membiayai untuk sekolah beberapa sarjana kita. Menurut orang yang non pragmatis itu akan lebih bermanfaat gitu. Tapi kalau bagi orang pragmatis lebih baik apa yang nampak gitu. Makanya terkadang kenapa nggak heran kita ada untuk community development ya. Karena community development ini kan tidak hanya bisa kita dapati melalui program atau jadi kalau kita kan ada program ya, contoh program peningkatan pemberdayaan masyarakat. Nah, di bawahnya itu ada kegiatan-kegiatan. Misalnya satu program ada 10-20 kegiatan. Per tahunnya beda-beda ya. Nah, di kegiatan itu ada juga subkegiatan kalau kegiatannya terlampau makro ya. Nah, jadi dalam community development itu Komdep itu tidak hanya harus kegiatan yang memberikan pendanaan, bisa juga ya untuk ibu-ibu
simpan pinjam perempuan, SPP. Terus bisa juga bantuan untuk pendidikan dalam konteks teori-teori pemberian sosialisasi, misalnya buat apa namanya, produksi rumah tangga, UMKM lah ya, sejenis itu ya. Kemudian bisa juga dalam pemberian fasilitas, contoh peralatan-peralatan, kemudian ya bisa juga dalam bentuk fisik gitu ya, ya olahraga, kemudian bangunan, apa yang diminta Karang Taruna, gitu-gitu dia kalau di dunia praktis ya. Kemudian memfasilitasi rapat-rapat gitu ya. Tapi yang lebih primadona itu memang masyarakat selalu berpikir praktis, contoh pendanaan ya, pendanaan, pemberian teknologi tepat guna ya. Nah, seperti itu. Mereka lebih senangnya itu tuh kalau di dunia apa ya, lapangan ya, untuk pemberian bantuan lah ya. Kan kita biasa di pemerintahan ini ada bukan pemerintah tapi apa namanya, pendanaan ya, dari APBD bisa, dari APBDes bisa ya. Nah itu diberikan ke masyarakat, oke. Nah dalam konteks 3, bisa fisik, bisa ekonomi, bisa sosial. Nah kalau fisik dia biasanya jalan, jembatan, hot mix dan sebagainya. Kalau ekonomi bisa bantuan ternak, kambing, sapi, bisa bantuan pinjaman modal, bisa, kemudian bantuan hand traktor bisa dan sebagainya. Nah satu lagi untuk sosial. Nah sosial ini bisa pembangunan lapangan sepak bola, bisa untuk memfasilitasi apa namanya, sosialisasi, bisa untuk ke masjid gitu ya, bangunan masjid itu sosial semua ya, keagamaan, MTQ, HUT RI semua di sosial. Nah dari 3 tadi, maka yang lebih sesuai himpunannya untuk kita konteks Komdep, Community Development, itu yang 2 tadi, ekonomi dan sosial. Jadi kalau kita masuk Musrenbang, kebetulan saya kan di Bapeda, Badan Perencanaan Daerah, maka yang umumnya kita masukkan ke dalam konteks Komdep ini gitu ya. Kalau ini kan pendukung fisik tadi ya, maka kita masukkan ke dalam kalau nggak sosial, ekonomi. Nah, 2 tadi. Jadi kalau kita masuk Musrenbang Des, Musrenbang kecamatan, Musrenbang kabupaten, itu ada 3 versi atau 3 himpunan proyek pembangunan ya, fisik, ekonomi, dan sosial. Dari setiap desa mengusulkan, kecamatan diusulkan, sampai ke tingkat kabupaten, kemudian diprioritaskan, kemudian ditentukan yang mana yang dapat dinanai, yang mana yang enggak. Oke, jadi kita selalu berpikir umumnya lah ya, berpikir pragmatis gitu. Masyarakat tuh melihat bangunan apa yang sudah diberi pemerintah, apa yang sudah diberi pendanaan, dan kenapa pada saat ini kan ini lagi gencar-gencarnya tahun election ya, pemilihan atau tahun pemilu nantilah ke depannya. Tapi kan dilihat dari sekarang, bagi yang incumbent, proyek-proyek yang pragmatis ini itu apa, lebih primadona, karena masyarakat pengennya yang praktis-praktis tuh. Kalau pengajaran beasiswa itu dah nantilah, yang penting apa dapat bisa dibantu ini gitu ya, jalan bagusin, bantuan sosial dibanyain gitu gitulah kalau kita ya. Oke, kemudian pengambilan keputusan. Dari sisi pengambilan keputusan, umumnya akademisi akan bersifat fundamental ya, komprehensif, melihat kanan gini, menurut ahli ini gini, menurut praktisi ini gini, ini ya. Jadi usulan kajiannya adalah ini gitu. Nah, jadi tapi jadinya terkesan lama gitu ya. Nah, tapi kalau di kita, karena kita waktu kita sedikit, kerja 1 hari cuma 8 jam ya, terus
diharapkan tuh cepat gitu. Terkadang kita ya udah insting aja apa yang perlu dilakukan tap gitu. Jadi kita selalu menggunakan strategis. Kalau biasa yang sering dengar ini strat apa namanya Renstra, perencanaan strategik ya. Nah itu berasal dari dunia militer. Nah, strategik itu awal katanya ada strategis. Apa namanya adalah upaya tercepat mencapai tujuan. Nah itu seperti operasi gitu. Jadi kita berpikir seperti itu. Tuh kita terkadang memang ya termasuk kekurangan lah ya. Makanya kan proyek-proyek itu kenapa ya? Udah terimplementasi terus kalau ada yang pernah tahu di Medan ada lampu pocong, nah itu Bobby ya anak Jokowi suruhnya tarik padahal orang kan semua udah bangun ya tapi dia pengen diubah gitu jadi ya mungkin salah satu kelemahan strategis itu gitu nggak berpikir secara komprehensif sehingga tiba-tiba cepat aja udah dibangun terus nggak sesuai ada namanya lampu pocong itu bisa dicek lah ya lampu pocong Medan gitu nah itu ditarik semua itu padahal sudah jadi ya jadi lampu pocong itu bentuknya dia seperti pocong gitu ya di pinggir jalan gitu tapi dia tidak menaati konteks estetika kemudian pengadaan proyek yang amburadul gitu ya. Jadi mungkin karena terlalu cepat, terkadang proyek terlalu cepat ini pun bermasalah ya. Jadi itu, tapi pada intinya walaupun strategis kita tuh berpikir bagaimana cara tercepat mencapai sesuatu. Karena ya sekarang kan kabupaten, wali kota, bupati gitu ya, gubernur itu kan 5 tahun. Jadi mereka selalu berpikir gimana nih strategis visi misi 5 tahun dalam RPJM rencana pembangunan jangka menengah itu dalam 5 tahun itu tercapai visi misinya. Jadi kalau di dalam praktis itu kita selalu berlomba dengan waktu ya. Apalagi kalau kerja di Bapeda gitu ya itu kan relasinya itu sama OPD baik itu secara horizontal maupun vertikal. Jadi kita kadang kalau di Bapeda itu terlalu banyak bukan memang udah itu kerjaan kita cuma terkadang kan kalau sedikit orangnya jadi ini juga ya terlalu jadi beban kerja itu besar gitu ya karena memikirkan proyek-proyek di satu daerah gitu ya didasari situasi kondisi kemudian cepat kita diinginkan itu cepat gitu. Nah jadi gitu di praktisi itu seperti itu tuh cara kerja ya. Jadi bisa dibayangkan ya dan coba berpikir kita tuh posisi praktisi ya. Nah apa yang dilakukan praktisi? Nah ini konteksnya aparatur pemerintah ya. Nah kita itu bekerja gitu ya bekerja itu menjalankan aturan. Nggak bisa kita suka-suka hati detailnya itu udah diatur ya undang-undang di bawahnya ada PP ada Kepres, Kepmen, Perda, Perkada ada SOP buat surat pun itu ada SOP-nya buat surat keluar itu ada SOP-nya surat masuk ada SOP-nya surat izin ada SOP-nya buat surat menyurat ada tata naskah dinasnya. Misalnya kepada itu di kanan, kan? Kemudian jarak baris pertama itu di mana, itu udah diatur. Nah, bisa kita lakukan inovasi, tapi yang tidak melanggar undang-undang. Terkadang di kita itu karena birokrat lah ya, itu kan hierarkis gitu, ada eselon 1, 2, 3, 4 ya. Kita nggak seperti militer, tapi kita semi militer karena hierarkis itu dilihat dari jenjang ya jabatan eselon 1, 2, 3. Kemudian kita dilihat juga strukturalis, ada kepala, ada sekretaris, misalkan sekretaris gitu ya. Nah jadi hierarkis dan strukturalis itu mewarnai birokrasi. Contoh misalnya
pasal 1 atasan selalu benar. Kalau misalnya atasan salah berarti pasal 2-nya. Kalau atasan salah kembali ke pasal 1 ya. Jadi makanya kita kalau tetap menjaga ya lebih kurangnya kita harus mendukung atasan gitu ya kan. Dibayang-bayangi oleh keinginan dari kepala daerah gitu ya. Kalau kita yang di pemerintah daerah lah ya. Ini saya kan banyak berbicara dalam konteks pemerintahan daerah ya, kabupaten atau kota atau provinsi itu nggak berapa jauh perbedaannya. Kalau nasional ya. Nah, ini kebetulan saya sebut planner karena kebetulan saya perencana ya. Di dinas, instansi di kabupaten atau kota, provinsi itu ada dinas ya, satu dinas. Kemudian ada badan. Kemudian kalau di kecamatan ada yang kewilayahan, unsur kewilayahan itu kecamatan. Nah, seluruhnya itu contoh dinas pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, dan badan perencanaan pembangunan daerah, badan keuangan daerah, badan kepegawaian daerah, itu sebutannya adalah OPD atau organisasi perangkat daerah. Oke. Atau yang disebut juga dengan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tergantung nanti penggunaannya nggak terlalu ini ya, sinonim aja lah kita sebut. Karena SKPD mereka ada yang sering bilang SKPD, tapi akhir-akhir ini mereka bilang OPD ya. Nah, jadi anggaran itu, anggaran negara ya, ada anggaran APBN, ada APBD. Kalau APBD berarti APBD provinsi, kabupaten atau kota ya. Contohnya lah kalau kabupaten dianggarkan, kemudian dimasukkan ke dalam OPD ini. Misalnya di Bapeda ada 8 triliun. Tergantung kegiatan yang paling banyak ya. Biasanya kan yang paling banyak kan 20%. Makanya mereka bisa sampai 41 miliar. Ada PU juga banyak ya. PU juga banyak. Yang rata-rata banyak itu PU ya. PU karena dia bangun jalan ya, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan ya. Itu udah paling banyak itu. Jadi dimasukkan ke dalam anggaran mereka, baru dari mereka nanti ada membuat program, tapi programnya itu sudah ada dari pusat ya. Kita tinggal milih aja yang mana sesuai sama kegiatannya juga. Kemudian nanti dinas pendidikan, kesehatan, termasuk PMD ya, pemberdayaan masyarakat desa gitu ya, membuat program kegiatan. Kalau dalam konteks kita community development ya, ada beberapa dinas yang gabung ya. Bisa juga satu dinas dia buat kegiatan yang mengarah ke Komdem, dia danai itu dari APBD. Jadi gitu sirkulasi pendanaan. Jadi perencanaannya ada program kegiatan, kemudian didanai, ada pertanggungjawaban. Nah, balik ke planner seperti kita pernah ya, adalah agen yang menggeser ketidakpastian orang lain. Ini ada yang kaya, ini ada yang miskin. Kita tidak berupaya untuk menjegal yang kaya, tapi kita berupaya untuk mengambil sebagian pajak dari orang kaya untuk kita substitusikan ke yang miskin. Dalam bentuk apa? Tidak uang langsung, tapi pendidikan, kesehatan, segala macam. Itu dari aset-aset ya. Artinya apa? Kita tidak dapat menghilangkan ketidakpastian karena setiap orang berusaha masing-masing. Yang kaya berusaha ini, yang miskin orang ini kan gitu. Tetapi mengalihkan beban agar yang si miskin ini itu tidak merasa bahwa tidak ada kesempatan hidup di dunia ini. Tetapi mengalihkan beban
untuk berbagi resiko secara lebih adil untuk memastikan tempat yang lebih baik atau tempat yang lebih berkelanjutan. Yang miskin merasa termarginal, udah jauh, tak di mana-mana, penghasilannya rendah gitu ya. Yang kaya jangan karena dia kaya terus dia merasa powernya besar, terus bisa ngatur-ngatur. Nah, disitulah tugas pemerintah agar terciptanya keadilan ya, untuk berbagi resiko lah ya. Jangan karena dia kaya resikonya ke orang miskin semua ya. Semua jalan diratakannya, terakhir banjirnya kena ke orang miskin semua karena dia pun siapa yang nyuruh tinggal di slum area, tidak ada surat izin segala macam kan gitu. Ya karena kita berpikir bukan profit ya. Jadi gini, kalau di pabrik Coca-Cola itu berapa yang keluar, berapa yang masuk, itu kita tahu. Kalaupun keluar ke sosial itu ke CSR, semuanya sudah terakuntansi semua ya. Tapi kalau di pemerintahan tiba-tiba bisa besok datang orang minta duit, besok datang orang jalan dari Sabang sampai Merauke singgah minta duit, datang orang ada cacat singgah minta duit. Nah, kita tuh terkadang ada hal-hal yang seperti itu yang nggak bisa kita bicarakan juga karena mereka berpikir bahwa kita tuh ya bupati beserta apanya SKPD-nya kan sudah seperti apa ya, orang tua gitu ya istilahnya. Kalau ada masalah datang, walaupun secara informal. Kalau ada kita rezeki kita kasih, kalau enggak udah kita maafkan gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin orang tuh nggak tahu bahwa di kantor pemerintahan itu bukan kantor sosial tapi dianggap kantor sosial. Seharusnya kan datangnya ya ke kantor dinas sosial aja, tapi ini semua didatangi, di Bapeda didatangi, dinas pendidikan didatangi. Nah, jadi kita menanggapi masyarakat itu baik yang secara formal juga, yang minta perizinan ya, KTP segala macam. Kemudian juga yang informal juga kita tangani juga. Nah, itulah kalau di pemerintahan tuh gitu tuh kantor yang suka dukanya ya. Oke, ada satu sisi bahwa kita itu ya aparatur lah ya atau perencana pemerintah itu ya adalah bagian dari kekuasaan. Ya artinya apa? Ada sebutan preman gitu. Preman itu orang yang ya berlaku suka-suka hati sesuai pemikiran dia, merintah segala macam ya. Tapi ada preman yang dilegalkan. Nah itu dalam kata kutip ya. Itu namanya pemerintah. Ya, jadi kita mengatur, tapi kita disertai dengan tanggung jawab sosial ya, tanggung jawab moral, bukannya suka-suka hati aja gitu. Jadi kalau kita anekdot ya, tanda kutip ya, itu pemerintah itu preman yang dilegalkan. Ya itu semua apa aja ya, guyonan aja ya. Oke. Karena kita punya power gitu, ada kekuasaan, kita suka hati membuat lahan ini menjadi sawit, buat jadi agroekonomi atau yang lainnya gitu ya. Dan walaupun demikian, karena kita profesional, walaupun kita bagian dari kekuasaan, tapi kita tidak boleh dipengaruhi olehnya. Karena kita background belakang kita kan ada pengetahuan substantif seperti community development ya, mengupayakan agar masyarakat itu berkembang secara pemikiran gitu ya, kemudian secara teknologi, secara praktik gitu ya, kemudian agama kita, kemudian ada profesionalisme kita, itu jangan sampai terkikis oleh kepentingan politik ya, kekuasaan segala macam. Nah itu yang kita jaga kalau kita jadi aparatur negara ya. Oke, saya pikir ini di pengembangan desa enggak ya. Oke, kita masuk dari apa itu pembangunan ya, karena pembangunan ini banyak ya. Pembangunan daerah, pembangunan manusia, apalagi yang kita pelajari Komdev ya, community development, pembangunan komunitas. Oke. Nah, tolong dibedakan
untuk pelajaran ini gitu, berpikir bahwa kita itu adalah makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu artinya kita tidak bisa mengusahakan kepentingan kita sendiri secara sendiri, kecuali kalau kita tinggal di hutan sendiri ya, itu bisa. Tapi karena kita memilih untuk hidup secara komunal atau berkomunitas, maka gitu ya, kita tuh harus berpikir terbuka juga. Arti berpikir terbuka, terkadang pendapat kita didengar orang, terkadang pendapat kita nggak didengar orang, dan kita terima nggak terima ikuti aja kalau udah bener kan gitu. Nggak harus benar 100% pemikiran kita gitu. Jadi dalam komunitas itu, dulu saya pernah jadi secam ya di kecamatan, pernah jadi kades juga PLT ya. Cuma waktu jadi camatnya itu karena saya S3 udah melompat aja terus jadi sekretaris Bapeda ya. Nah, jadi dalam komunitas kita harus menghargai pendapat orang, baik kita suka atau tidak suka. Kalau kita suka itu nggak ada masalah kan. Kalau kita nggak suka, kita lihat dia melanggar aturan atau tidak gitu. Kalau kita nggak suka tapi dia nggak melanggar aturan, itu no problem. Mungkin ada orang yang suka dia, ini nggak ada masalah. Pemimpin juga gitu. Mungkin nanti ada 3 calon presiden, mungkin kita suka yang nomor 1, 2, 3 kita nggak suka, tapi yang menang nomor 3 kan gitu. Ya udah, karena memang disitulah letak komunitas itu, ada jajak pendapat di situ. Kita menghargai bahwa kita minoritas, nggak usah dipusingkan gitu. Karena nanti yang akan terpilih itu ya semoga aja insya Allah tetap memikirkan yang minoritas, yang tak terdengar suaranya, yang biasa kita itu sebut dengan pembangunan inklusif. Nah, kalau dulu pembangunan didengarkan orang yang mayoritas, homogen, mayoritasnya apa gitu. Tapi sekarang pembangunan itu wajib ya memikirkan gender, memikirkan orang-orang yang minority, memikirkan orang disability, atau semuanya itu dalam konteks inklusif ya, dalam pembangunan yang inklusif. Memikirkan tidak hanya yang punya power, tapi juga yang powerless. Bukan hanya orang yang bisa masuk ke dalam partisipatory ataupun deliberasi ataupun musrenbang, tapi orang-orang yang tidak punya akses ke dalam musrenbang itu, tidak punya akses ke dalam penentuan kebijakan itu juga kita fasilitasi pada saat ini di era komunikatif, di era inklusivisme ini ya. Oke. Baik, tadi tolong dibedakan, pembangunan daerah itu beda, pembangunan komunitas itu beda. Oke. Yang kita bahas di sini adalah pembangunan komunitas dalam konteks pembangunan daerah. Karena kan kita nggak hanya berbicara komunitas saja, tapi kita berupaya untuk komunitas kan untuk pembangunan ke daerah ya. Tapi kita lebih fokus kepada bagaimana membangun komunitas itu. Karena nanti akan ada di mana perbedaan itu ya, pembangunan daerah, pembangunan komunitas segala macam. Oke? Atau saya mulai dari sini aja dulu ya. Oke, dalam praktik gitu ya, kita selalu berupaya untuk membangun pembangunan wilayah. Oke, nah, tolong dipahami. Nah, dalam pembangunan wilayah itu ada 3 yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama itu membangun secara spasial. Nah, ini kerjaannya anak planologi, perencanaan wilayah segala macam ya. Kemudian ada yang perlu kita perhatikan, lingkungan. Nah, ini kerjaannya bahwa kita tuh membangun itu nggak boleh merupakan AMDAL segala macam ya. Nah, kalau yang tadi kan tata ruang, RT/RW, RDTR, zonasi segala macam. Nah, satu lagi ini yang saya gabungkan, ekonomi sosial. Kalau ekonomi dia berhubungan dengan yang namanya teori-teori pembangunan
ekonomi wilayah seperti kristaler, non-tunai, dan segala macam. Pokoknya ekonomi regional. Nah, satu lagi ekonomi dan sosial, itu saya gabungkan ya. Kalau di sini kan kita gabungkan ekonomi sosial, spasial infrastruktur, dan lingkungan. Nah, untuk yang sosial ini baru masuk kita penanganan community development di situ. Nah, kalau yang tadi kan tata ruang, YS, segala macam, lingkungan, teknik lingkungan, geodesi. Nah, ekonomi, peningkatan ekonomi, bisa ekonomi syariah, bisa Fontuna, kemudian drop pool, kan gitu segala macam. Nah, untuk yang sosial kita gerakkanlah itu namanya community development. Nah, salah satunya loh ya, masih banyak lagi, bisa gender, bisa segala macam ya. Pengajaran saudara di Jadi adalah salah satu terus yang ketiga, bentuk maaf, atau saya mohon maaf, alternatif ya. dari Orang mengkritik saudara, pembangunan. saudara di Jadi community development itu adalah salah satu alternatif upaya dari pembangunan. Ya. Nah, pembangunan itu pun dia, sorry di sini nggak ada. Dia ada spasial, ada non spasial. Oke, tolong diperhatikan. Kalau dia pembangunan yang kita melakukan secara spasial, itulah tadi yang tata ruang, kemudian zonasi. Kemudian ada pembangunan yang aspasial. Nah, dia nggak bergerak kepada GIS, teknik juga gitu ya, tapi dia menentukan visi, misi, program, sasaran. Termasuk juga pembangunan sosial dalam konteks apa namanya community development. Oke. Nah, dalam pemikiran aspasial itu ada community development di situ. Oke, nah ini tolong diperhatikan. Nanti saya masukkan lah, tapi kebetulan ini nggak masuk ya. Oke. Kita balik. itu artinya di dalam masyarakat kita dianggap bahwa orang yang tidak punya masalah. Kita langsung bahwa untuk menciptakan pembangunan dulu ada teori U atau apa ya? Saya lupa. Ada beberapa mekanisme ya. Nah, mungkin ada yang suka Amerika gitu ya. Nah, Amerika itu ada namanya pembangunan itu didorong oleh mekanisme pasar. Arti mekanisme pasar itu kita serahkan aja itu sama pasar. Pasar itu ya bisnismen, dialah nanti yang bangun jalan, pertokoan, segala macam. Nah itu awal kali ya ekonomi klasik Adam Smith, mekanisme ekonomi klasik, dan dia berkata bahwa akan ada invisible hand atau tangan yang tidak nampak yang akan memberikan jaminan menyesuaikan antara yang kaya dan yang miskin untuk tetap pada jalur yang sama, tetap pada indeks Gini yang tidak terlalu jauh. Artinya ketimpangan itu akan ada yang menyelesaikannya. Itulah namanya invisible hand tadi. Oke, ini mekanisme pasar ceritanya ya. Oke. Itu kalau masalah ekonomi klasik. Kemudian ternyata gitu ya, setelah adanya mekanisme pasar, ternyata masuk resesi 1932 di Amerika, ternyata tidak ada yang namanya invisible hand itu gitu ya. Nah, ini teori ekonomi ya. Yang ada adalah gap semakin tinggi, indeks Gini semakin tinggi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Artinya teori ini sudah dibatalkan pada saat itu juga. Maka gitu ya, perlulah namanya Keynesian ya, neo ekonomi klasik menyampaikan bahwa nggak bisa nih dilepaskan sama bisnis, karena bisnis berpikir
profit, tidak ada yang berpikir secara welfare ataupun kesejahteraan manusia secara umum, gitu ya. Itulah tugas pemerintah. Maka keluarlah teori Keynesian bahwa perlu campur tangan pemerintah terhadap pembangunan. Pemerintah itu nggak boleh hanya sebatas merintah, nggak boleh hanya sebatas jaga-jaga doang, kemiliteran doang, mengeluarkan surat publik doang, tapi dia perlu masuk ke dalam ekonomi. Artinya bukan seluruhnya dia masuk seperti Marxis ya, tapi dia masuk dalam menjamin bahwa tingkat monopoli itu tidak tinggi, tingkat mekanisme pasar itu tidak memakan yang miskin tadi, gitu ya. Nah, seperti ini mencegah akibat buruk dari kapitalisme ya. Kapital itu gini. Jadi kalau kita belajar administrasi, inti administrasi adalah manajemen. Inti manajemen adalah kepemimpinan, leadership. Inti kepemimpinan adalah change atau perubahan, karena berubah terus ya. Nah, kita masuk ke manajemen. Manajemen fungsinya itu kan ada 5M. Money, man, machine, method, M satu lagi saya lupa. Pokoknya 5M ya. Nah, khusus yang money, pada saat itu yang teori awal, orang yang menguasai uang itu dialah yang menguasai perekonomian. Dia yang semakin kaya. Kenapa? Uang itu diekstrak menjadi kapital. Kapital itu adalah modal ya, modal. Bisa jadikan uang, bisa jadikan peralatan, bisa juga buruh, bisa segala macam, dan keuntungannya untuk dia. Artinya berlipat-lipat dia, kan gitu. Nah, itulah teori kapitalis. Nah, dan celakanya atau ya keburukannya kapitalis ini semakin tinggi, dia bukannya melihat ke bawah, sosialnya itu rendah. Gitu. Artinya gini, kalau di Indonesia ini orang kapitalis, dia punya satu toko bakery atau kue, dia gaji 1 juta. Dia udah dapat untung banyak, 1 tahun itu dia bisa menggaji 3 juta, 4 juta. Tapi dia malah menggunakan uang itu untuk membuat toko yang satu lagi dengan gaji tetap sama 1 juta. Tahun depannya lagi dia buat toko lagi, gajinya tetap sama. Seharusnya dia standby-kan dulu gaji karyawannya sesuai dengan UMR, misalnya 3.800.000. Setelah 3.800.000 udah cukup, dia dapat dia lagi keuntungan, baru boleh buat toko roti yang baru. Nah, itu kenyataan yang membuat kita terjebak ke dalam low income trap. Artinya kita tuh nggak bisa jadi negara maju. Sama juga dengan Cina, walaupun dia jadi kiblat lah istilahnya kan, produksi economic of scale-nya itu tinggi. Walaupun kita economic of scale itu tinggi, tapi kalau bisnismen kita masih berpikir seperti itu, nggak akan ada cerita yang kita bisa jadi negara maju. Karena apa? Kita tidak memikirkan bahwa gaji dulu orang dengan cukup, baru kita bisa buat toko yang baru atau buat cabang yang baru. Karena lama-lamaan orang semakin banyak, gajinya itu-itu aja. Jadi kita terjebak pada keadaan atau kondisi penghasilan yang rendah, low income trap. Jadi kita susah menjadi negara yang maju karena gajinya rendah banyak. Kalau rendah sedikit, yang lain tinggi banyak, itu bisa. Oke. Saya pikir ini kembali baca aja. Pada intinya itu perdebatan antara kapitalis ya. Kalau dia sosialis beda lagi ya, atau Marxis, malah pemerintah yang atur seluruh detail dari produksi ataupun ekonomi dari masyarakatnya ya, seperti Jerman lama gitu, model-model ya, termasuk Cina juga ya. Kenapa Cina bisa maju? Karena dia berpikir kapitalis loh sekarang, bukan komunis itu. Komunis hanya identitas politik,
tapi penyelenggaraan ekonomi kapitalis. Oke, perdebatan perjalanan pembangunan saya pikir silakan dibaca. Nanti saya ada sesi tanya jawab kalau ada yang ingin bertanya ya. Oke, kita sepakati dulu di. Oke, nah, sampai sini ya. Nah, pembangunan masyarakat gitu ya, atau community development merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam pembangunan. Karena apa gitu ya? Itu kan tadi saya ceritakan, ada businessman membuat kapitalis. Oke, kalau dia Marxis atau komunis, dia biasanya dari pemerintah. Kan ada 3 sektor pilar pembangunan ya, ada masyarakat, ada pemerintah, ada swasta. Swasta tadi ini ujungnya kapitalis. Kalau pemerintah ini ujungnya bisa komunis karena dia mengatur semua. Tapi kalau ada kesesuaian antara pemerintah dan kapitalis, itu larinya ke Keynesian, neo-ekonomi klasik, neo-ekonomi ya. Nah ini yang kita pertahankan pada saat ini gitu ya. Nah, dan orang berpikir untuk pembangunan daerah hanya dengan kekuatan 2 ini aja, gitu. Pemerintah dan swasta gitu ya. Namun ada satu kekuatan yang belum kita perhatikan, yaitu kekuatan masyarakat, komunitas atau massa. Ini yang menjadi perhatian kita saat ini, pembangunan masyarakat atau community development. Dan ini dalam pengembangannya kita masih sebutkan dengan bukan teori yang sudah terlalu mapan, memang sudah cukup mapan, tapi kita masih menggolongkannya dengan pendekatan alternatif dari pembangunan. Artinya kekuatan ataupun kreativitas dalam pembangunan yang disinyalir atau yang di-drive atau yang dimotori oleh komunitas, kita harapkan bisa meningkatkan perekonomian, membantu usaha dari Keynesian ataupun membantu dari usaha dari pemerintah dan swasta tadi. Ujung-ujungnya untuk mengurangi tingkat disparitas sosial ya, baik dari sisi pendapatan, norma dan sebagainya. Oke, tapi umumnya kita berbicara tentang pendapatan ekonomi ya. Oke, baru masuk kita ada beberapa alternatif lagi gitu ya, selain community development kan komunitas secara bersama-sama melakukan tindakan untuk memecahkan masalah yang ada di komunitas gitu ya. Ada juga ada sustainable development. Kalau kita kemajuan zaman itu jangan lupa menjaga lingkungan, makanya ada SDGs ya. Kemudian gender, kita lihat bahwa gender seperti wanita itu kurang diperhatikan baik dari aktivitas sosialnya, pendidikan, dalam penentuan kebijakan, masuk dia ke gender. Kemudian pendekatan kebutuhan dasar. Dulu kita hanya fokus pada orang-orang yang miskin. Artinya miskin itu orang-orang yang sebulan gajinya kurang lebih 1.450. Itu untuk memenuhi keluarganya gitu ya. Dan sekarang sudah ada lagi klasifikasi lain namanya kemiskinan ekstrim. Orang-orang yang gajinya 350 sampai 450 ribu saja per bulan. Jadi kita sudah berpikir pendekatan kebutuhan dasar, fokus pada rakyat yang termiskin gitu. Jadi kita data sekarang ternyata bukannya semakin hilang, kemiskinan semakin banyak gitu ya. Malahan sekarang ada segregasi gitu ya, kemiskinan termiskin ataupun biasa kita sebut dengan kemiskinan ekstrim. Nah itu alternatifnya banyak ya, mungkin di luar ada lagi gitu ya. Jadi community development, sustainable development, gender, pendekatan kebutuhan dasar, banyak lagi kalau kita perencanaan wilayah, pendekatan spasial, pendekatan lingkungan, kan gitu ya. Nah, tapi khusus yang kita pelajari saat ini adalah alternatif model pembangunan community development yang definisinya adalah komunitas itu ternyata memiliki kemampuan ya untuk bersama-sama melakukan tindakan
untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di komunitas mereka sendiri. Oke, itu aja. Ini silakan baca nanti. Saya kasih ininya. Nah, ini ada marxisme modernisasi. Oke, nah ini saya ambil dari bahan ajar juga ya. Ini proyek-proyek nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut, tapi yang penting kita memahami bahwa community development itu ya adalah pengembangan masyarakat. Nah, merupakan suatu bentuk perubahan yang direncanakan pada seluruh aspek kesejahteraan, bisa ekonomi, sosial, budaya. Tapi umumnya kita berbicara terkait dengan ekonomi ya. Bagaimana mereka UMKM bisa, sosial juga bisa, lingkungan juga bisa ya. Saya pikir itu aja dulu. Silakan yang ingin bertanya. Saya kasih waktu 10 menit. Batuk ya. Oke, silakan mbaknya, masnya, mahasiswa yang ingin bertanya. Atau udah pada jelas? Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita masuk contoh-contoh praktis ya, sampai kita menyesuaikan sama RPS. Baik, silakan. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak Suprapto. Ya, baik Pak, terima kasih. Untuk pertemuan minggu depan kita secara daring lagi. Tadi sudah dijelaskan baik secara pengantar, dasar-dasar, secara prinsip sebenarnya sama, secara konseptual itu melalui ya pemberdayaan itu tidak lepas dari kalau kita melihat secara ideologis ya tentu ada beberapa tarikan ya seperti yang diceritakan tadi semacam itu. Nah itu menurut saya relevan dengan apa yang bidang yang saat ini ditekuni oleh Pak Taufik ya, karena di Bapeda itu tumpuan dari hampir dari semua OPD Pak ya. Ya, dapurnya. Ya, jadi masalah-masalah pemberdayaan apapun ditumpahkan di situ, ya, sehingga dalam prakteknya itu ada yang memang pemberdayaan itu dibangun, diinisiasi oleh pemerintah dan ada juga yang diinisiasi oleh masyarakat sendiri. Nah, tapi lagi-lagi praktek dalam kita bernegara tentu ada hubungan di antara keduanya itu. Mungkin itu tambahan singkat dari saya. Barangkali sambil di absen Pak, saya kirim di di WA nama-nama mahasiswa. Ya. Absennya nanti gimana Pak? Itu aja ya mungkin screen atau gimana ya? Iya, sambil di ini juga bisa. Ya. Di screen ini juga bisa. Di screenshot. Ya. Yang hadir dan yang tidak hadir.